Kembali dengan saya Cepi Pandan, bercerita tentang batu akik pandan. Saya lihat di Facebook sedang ramai membicarakan tentang harga dan yang merusak batu akik pandan. Ini yang unik di batu akik pandan, perdebatan, perselisihan, berbeda pendapat itu tidak pernah hilang dari dulu sampai sekarang. Tapi teman-teman harus tahu kenapa ada pandan yang harganya murah dan kenapa juga ada pandan yang harganya sangat mahal, bahkan tidak ternilai dengan uang. Kita bahas yang pertama, pandan dengan harga murah. Banyak yang melelang batu pandan dengan harga 10.000, OB dengan harga 10.000. Itu karena apa? Apakah kalian tahu? Kalau tidak tahu, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Batu pandan itu bisa murah karena pengrajin di Sukabumi itu membuatnya seperti industri. Jadi ada 1, 2, 3 kampung di sana, bahkan 2 kecamatan di sana itu memproduksi batu akik. Karena di sana sifatnya produksi, maka harga produksinya lebih murah. Kalian tahu nggak berapa harga per kodi menggosok di sana? Harga per kodi menggosok di sana itu 100.000 sampai 150.000. Artinya modal mereka untuk membuat batu akik hanya 5.000 sampai 7.000 per piece-nya untuk menggosok batu akik. Lalu bagaimana dengan modal bahannya? Modal bahannya, jika kita beli di atas 50 kg sampai 100 dan seterusnya, itu harganya bisa 2 juta sampai 4 juta, bahkan 10 juta rupiah. Tergantung kualitas bahannya. Harga 2 juta dengan bobot 100 kg itu disebutnya bahan sayur. Kenapa bahan sayur? Bahan yang campur. Kita tidak tahu kualitasnya, mereka dapat dari penggali, langsung karung dan jual apa adanya. Tidak bisa memilih. Disitulah kenapa bahan pandan itu tidak menjamin ketika kita beli mahal, ketika kita beli murah itu bisa dapat yang kualitas yang kita inginkan. Antara modal gosok dan modal bahan itu bisa saja tidak mencapai 10.000, atau mungkin bisa pengrajin menjualnya 10.000. Karena rata-rata penjual pengrajin di sana menjual kepada tengkulak itu 200.000 sampai 10 juta per kodinya. Untuk yang harga 200.000 per kodi itu pandan sayur, jelas dengan kualitas apa adanya, yang memerlukan proses, yang memerlukan perawatan. Tapi uniknya di batu pandan, ketika kita bisa berkreasi di sana, ketika kita bisa mempelajarinya, walaupun kita beli batu pandan dengan harga 10.000, 20.000 atau seterusnya, itu bisa sangat bernilai ketika kita meriset ulang batu tersebut. Contoh batu ini di atas. Nah, modalnya mungkin hanya 20.000 atau sampai 50.000, paling mahal 100.000 rupiah. Tapi ketika saya melihat bisa merisesnya, ini batu ada potensi untuk mungkin lebih baik atau bahkan untuk menjadi kualitas kontes, saya akan lakukan itu. Misalkan menjadi biduri sisik,
sehingga ketika kita ikat itu kualitasnya akan lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, para pengrajin menjual kepada para tengkulak atau pedagang di Rawabening itu dengan harga 200.000, dengan catatan mereka harus memborong berapapun si pengrajin itu buat pada saat itu. Misalkan para pengrajin membuatnya 5 kodi atau 10 kodi, si tengkulak itu harus membeli semuanya, tidak boleh dipilih. Nah, tengkulak tersebut dia akan melemparnya ke pasar Rawabening. Si pedagang di Rawabening spekulasi untuk mencapai target modalnya. Ketika modalnya sudah kembali, sisanya misalkan masih ada 2 kodi, 3 kodi, bahkan 4 kodi. Jika pembelian 10 kodi, itu mereka akan jual sesuka hati mereka, karena di situ sisa untungnya saja. Dan pada akhirnya ada yang dilelang dengan OB 10.000, dan ada pedagang dari teman-teman komunitas itu membeli dengan harga 100.000 3 piece, 100.000 4 piece. Nah, si pedagang ini atau yang menang lelang dari OB tersebut itu merawatnya. Mereka simpan, mereka rawat dengan baik. Pada akhirnya jadilah pandan lumut atau pandan lawas. Ketika mereka jual 100.000 atau jual 200 atau di bawah 1 juta, itu masih sah, karena menurut mereka itu punya keuntungan yang sangat tinggi, berkali-kali lipat dari modal tersebut. Lalu bagaimana ketika kita yang menjual pandan lumut atau pandan lawas ini dengan harga tinggi? Ya, kita harus tunjukkan kualitas kita. Misalkan menang di kontes, atau memang jika itu pandan lumut atau lawasnya hanya untuk penikmat, warnanya harus bagus, kristalnya harus dapat, kita tidak asal-asalan. Ketika ada kolektor yang melihat, mereka langsung menawarnya. Pandan atau barang yang mahal itu bisa mahal itu karena satu, kita tidak pernah menjualnya atau kita tidak pernah menawarkannya. Tapi ketika seorang pembeli atau kolektor itu minat dengan barang yang kita posting atau kita pajang di Facebook, mereka akan menawar sendiri. Contoh, saya beli pandan misalkan 50.000, saya rawat 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, saya pakai dengan baik, saya gosok-gosok setiap hari, saya nikmatin batu pandan tersebut dengan rawatan khas saya sendiri misalkan. Dan ada dan ketika saya nongkrong di komunitas, ada seorang kolektor menawar, lihat batunya dong, saya kasih lihat, mau berapa dijual? Oh, nggak dijual nih om. Kenapa nggak dijual? Karena saya suka. Oke, kalau gitu gimana saya bayar 5 juta? Maaf om, dengan hormat saya meminta maaf kepada pembeli tersebut atau kolektor tersebut. Saya tidak menjualnya karena memang saya benar-benar suka. Kecuali om mau beli dengan harga 50 juta, saya akan kasih. Jika si kolektor itu benar-benar minat atau si pembeli itu benar-benar minat, dia akan menawarnya dan ada kesepakatan. Karena itulah harga pandan bisa tinggi. Jelas, kalau menang di kontes itu sangat jelas, diakui semuanya. Memang batu itu bagus, memang batu itu indah, bisa membanggakan pemiliknya. Maka harganya ya suka-suka mereka. Seperti pandan lumutnya Andre 13, dia hargain pandannya 213 juta, sah, karena memang kualitasnya bagus. Dan
yang sudah mengakuinya banyak. Memang pandan lumpur Cianis sudah diakui banyak orang bahwa kualitasnya memang bagus, tidak perlu diragukan lagi. Wajar saja dia bandrol harganya tinggi. Harga pandan dari dulu, semenjak saya main dari tahun 2014 sampai saat ini, menurut saya harga pandan relatif. Yang murah banyak, yang mahal pun ada. Tergantung kita membawa dagangan kita sendiri. Dulu saya menjual bahan pandan yang hasil gorengan satu bongkah 200.000, sedangkan saya membeli satu karung bahan itu 200.000. Mungkin ada sekitar 50 kilo. Berapa banyak yang saya hasilkan? Berapa banyak yang saya dapatkan? Dan saya pernah menjual batu pandan yang bekas-bekas saya belajar. Ada satu ember saya jual dengan harga 1 juta rupiah. Berapa ratus piece saya tidak tahu. Kenapa begitu? Karena saya punya perhitungannya sendiri. Lalu bagaimana untuk mempertahankan komunitas ini? Untuk mempertahankan komunitas pandan itu sangat mudah. Berkreasi, tunjukkan kebersamaan, tunjukkan rasa saling memiliki, tunjukkan memang kita benar-benar mencintainya, maka akan banyak ide-ide dan kegiatan yang kita buat di komunitas ini. Saya tertarik dengan komunitas pandan karena satu hal, persatuannya yang sangat kuat. Dulu pertama sekali saya masuk komunitas, yang paling saya kangenin adalah kopdar. Yang paling saya tunggu-tunggu adalah kopdar, di mana semua pecinta pandan se-Jabodetabek saat itu berkumpul dalam satu wadah untuk saling berdiskusi, untuk saling jual beli, untuk saling membicarakan batu akik pandan, berdebat dengan sehat. Karena itulah batu pandan sampai sekarang komunitasnya bertahan. Komunitas batu lainnya mengakui bahwa batu pandan itu sangat kompak. Hal ini yang harusnya sekarang kita tunjukkan kepada mereka. Karena hal ini adalah dasar kita kenapa kita bisa sampai semaju sampai sekarang. Jika kalian memang sangat mencintai batu pandan, jangan pernah berhenti berkreasi tentang batu pandan. Siapa yang memajukan batu akik pandan? Banyak orang yang memajukan batu akik pandan. Para pencetus pandan lovers, Bang W.S. Rudi, Bang Gunawan, semua anggota pandan lovers, hingga terbagi dua menjadi pandan loper dan batu pandan Indonesia BPI. Pandan loper adalah kaki bagi semua para pecinta pandan, karena dari sanalah kita beranjak untuk tetap naik ke atas. Batu pandan Indonesia BPI, dia yang memperkenalkan batu pandan ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia, dengan mengikuti kontes-kontes yang diselenggarakan di nasional. Papi Yani Sobirin dari IGS, dia memperjuangkan batu pandan ini agar berkembang kelasnya. Dulu hanya 2 kelas saja, sampai Papi Yani sampai 4 kelas, dan sekarang sudah ada 16 kelas batu pandan di nasional. Artinya
kita sebagai komunitas sudah berkembang. Jika sudah berkembang, apalagi yang harus kita capai? Tetap mengembangkan, tetap berkreasi, tetap menjaga tali silaturahmi. Semuanya harus kita satukan. Saya bukan orang baik, tapi entah kenapa saya sangat suka dengan batu pandan. Sampai mata saya ini tidak pernah berhenti untuk membuat mulut saya ini menawar batu pandan tersebut ketika mata saya menyukai. Bisa dibilang saya lapar mata. Hingga akhirnya ketika saya membutuhkan uang, saya jual rugi. Itu tidak masalah, karena saya sudah puas pernah memilikinya. Uniknya di batu pandan ini, kita yang tidak punya modal bisa terus tetap berkembang. Karena modal pandan itu ada yang murah. Walaupun pandan sayur, ketika kita memang merawat dengan betul, itu membuat kepuasan untuk diri kita hingga akhirnya bisa dinikmati orang lain dan dinilai dengan baik oleh orang lain, sehingga harganya bisa membuat modal kita bertambah. Jadi tetap jaga persaudaraan. SPSD, salam pandan selalu dijari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.